Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Siva Hidayat dengan PM 217705196 dari kelas B Ilmu Komputer Angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video penjelasan tools yang dimana sebagai tugas pengganti dari mata kuliah Big Data dan Data Warehouse yang diampu oleh dosen Pak Tristianto, Eskom MIS, PhD, dan Bapak Sandi Badiwibowo, Atim, MKOM. Oke, di sini untuk tools yang saya akan jelaskan yaitu Jupyter Notebook. Langsung aja kita ke penjelasannya. Jadi di sini terdapat 5 isi konten di mana untuk pengenalan toolsnya, lalu ada kelebihan dan kekurangan, serta sedikit demonstrasi dan yang terakhir adalah referensi. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah Jupyter Notebook, yang di mana Jupyter Notebook itu adalah sebuah aplikasi web open source yang di mana untuk uh, memungkinkan kita tuh untuk berbagi dokumen mulai dari kode-kode hingga sampai ke uh, teks live narasi atau narasi teks. Jadi secara sederhana itu Jupyter Notebook itu menyediakan berbagai lingkungan interaktif di mana kita tuh dapat menulis dan juga untuk menjalankan kode secara bertahap. Jadi untuk dapat hasilnya secara langsung dan kita dapat mengintegrasikan penjelasan gambar dan media lain dalam satu dokumen. Jadi Jupyter Notebook ini sangat populer di kalangan data scientist, researcher, maupun dosen, serta developer untuk berbagai keperluan mulai dari eksplorasi data, pembuatan prototipe, dokumentasi, hingga dibuat sebagai bahan alat ajar. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana sih cara kerja dari Jupyter Notebook itu sendiri. Jadi di dalam Jupyter Notebook itu, karena disebut notebook, yang berarti terdiri dari sel-sel, jadi setiap sel itu bisa berupa sel kode atau code cell, yang dimana untuk di sini kita bisa menulis dan menjalankan kode program, misalnya Python, R, maupun Julia, dan output dari kodenya, mulai dari hasilnya, lalu bisa divisualisasikan dan grafik, serta ada pesan error yang akan ditampilkan di bawah sel kode. Dan yang kedua itu adalah sel markdown atau markdown cell. Jadi di sini itu berfungsi sel tersebut sebagai teks naratif yang digunakan untuk sintaks atau markdown. Jadi kita dapat untuk menambahkan judul, subjudul, daftar, tautan, gambar, maupun format teks untuk menjelaskan kode yang kita temukan. Lalu di sini untuk kelebihannya dulu. Kelebihan pertama adalah interaktivitas tinggi. Jadi untuk maksud dari interaktivitas tinggi itu adalah kita tuh dapat menjalankan kode satu persatu atau cell base itu yang dimana itu cocok digunakan untuk eksperimen maupun debugging. Selanjutnya adalah dukungan dokumentasi. Jadi kita bisa dapat menulis dokumentasi dengan Markdown atau latex di sel Markdown sehingga kita dapat memudahkan presentasi dan pemahaman kode. Ketiga itu adalah visualisasi, yang dimana output grafik atau plot ditampilkan langsung di bawah kode untuk menghasilkan visualisasi. Yang keempat itu adalah multibahasa, karena karena nama dari Jupyter itu merupakan dari akronim dari 3 bahasa, yaitu Julia, Python, dan R. Tapi uh, yang paling umum digunakan Python, dia juga bisa menggunakan bahasa lain melalui kernel tambahan, misalnya Julia, R, Scala, maupun lainnya. Kelima adalah kompatibilitas dengan berbagai tools. Jadi kita bisa memanfaatkan tools-tools yang terintegrasi dengan Jupyter, seperti Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, TensorFlow, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah untuk platform edukasi. Jadi notebook Jupyter ini cocok digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan belajar coding serta data scientist karena dapat menghasilkan tampilan visual dan interaktif. Selanjutnya adalah kekurangannya. Untuk kekurangannya pertama sekali adalah bukan ide secara utuh. Ide yang dimaksud adalah ide untuk pengembangan proyek yang secara kompleks, seperti kita menggunakan untuk Visual Studio Code maupun PyCharm. Jadi, Jupyter Notebook ini tidak cocok sebagai ide utuh. Kedua adalah tidak cocok untuk produksi, yang dimana itu tidak ideal untuk membangun sebuah aplikasi yang berskala besar atau sistem backend secara struktural. Yang ketiga itu adalah sulit untuk debugging. Jadi fitur-fitur debugging pada Jupyter Notebook itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan IDE lainnya seperti VS Code. Jadi error bisa saja terjadi jika urutan eksekusi sel itu tidak tepat. Yang dimana ketika kita mengeksekusi
sel-sel tersebut tidak kita eksekusi dengan secara berurutan. Keempat adalah tidak statis. Untuk tidak statis ini, ketika kita mengeksekusi yang tidak berurutan, kita dapat menyebabkan inkonsistensi data dan hasil membuat dibuat menjadi sulit. Jadi ketika hasil eksekusinya tidak kita run secara berurutan, maka itu akan mengakibatkan sel-sel atau kode program yang di dalam sel tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Dan terakhir adalah bergantung pada browser. Jadi untuk Jupyter Notebook ini sangat amat bergantung pada browser yang dimana itu bisa membatasi fitur-fitur tertentu dibanding dengan aplikasi desktop. Oke, berikut adalah hasil demonstrasi dari tools Jupyter Notebook. Karena Jupyter Notebook sangat mudah digunakan, di sini saya akan menggunakan Google Colab karena Google Colab itu terintegrasi dengan Jupyter Notebook. Di mana untuk bahasa pemrograman yang saya pakai adalah Python. Di sini bisa lihat yang untuk sel pertama itu merupakan code cell, di mana kita menginputkan kode-kode dari bahasa tertentu untuk divisualisasikan atau ditampilkan maupun dijalankan. Yang pertama adalah kita mengimport library. Kita mulai mengimport dari Pandas, NumPy, Matplotlib, serta Seaborn. Oke. Selanjutnya adalah kita mengimport dataset. Di sini contoh dataset yang saya gunakan adalah dataset dari dataset vegan atau sayuran. Yang dimana kita bisa kalau di Google Colab kita bisa menambahkan file dataset kita di dalam penyimpanan Google Colab. Di sini kita bisa melihat informasi dari 5 baris pertama di dataset tersebut dengan kolom name, collection, reset, collection IDX, images, description, ingredients, types, dan nutrition. Dan ini adalah tampilan dari Markdown cell. Jadi kita bisa membuat suatu teks naratif, misalnya untuk eksplorasi dataset. Jadi teks yang ditampilkan akan tersedia di dalam Markdown cell tersebut. Lalu di sini saya menambahkan code cell lagi untuk info dari dataset, deskripsi dataset, serta kita bisa mengecek missing value dari dataset tersendiri. Kemudian kita bisa menampilkan hasil outputnya itu di bawah code cell tersebut, yang dimana untuk tampilan outputnya seperti ini. Dapat informasi dari data kolom mulai dari 8 kolom dengan jenis kolom dengan kolom non-null atau tidak dan tipe datanya. Di sini kita bisa menambahkan lagi untuk data cleaning, yang dimana misal saya akan melakukan dropping kolom, yaitu kolom deskripsi, dan juga kita untuk mengecek missing value dari kolom reset collection IDX. Lalu ketika sudah mengecek missing value, jika ada missing value, kita bisa menghapus baris tersebut. Dan output yang ditampilkan akan selalu berada di bawah dari kode yang telah kita jalankan. Jadi kode tersebut harus kita jalankan secara berurutan, mulai dari import library, load dataset, eksplorasi dataset, hingga analisis atau evaluasi. Di sini saya akan memvisualisasikan hasil dari analisis saya seperti berikut. Di sini adalah tampilan dari output visualisasinya menggunakan library Seaborn. Jadi di sini kita memvisualisasikan dari kolom preset collection IDX dengan menampilkan korelasi heatmap-nya. Cukup sekian dari hasil demonstrasi saya. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan penjelasan tersebut. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.